sebelum kita masuki pelajaran, kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Boleh? Boleh. Ya, silakan. Berdiri semua. Kita menyanyi lagu Profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki sebelum kita memasuki pelajaran, Ibu akan menjelaskan tentang subtema 1, yaitu organ gerak hewan. Ya, sebelumnya itu Ibu mau menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya. Ya, 1, dengan membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menyebut alat gerak hewan dan manusia secara benar. Dan yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Dan yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara untut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan secara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Nah, pelajaran yang akan Ibu sampaikan ke anak-anakku semua. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan membagikan gambar tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, di mana di sini salah satunya yaitu adalah gambar burung dan gambar manusia. Ya, saya bagikan ya untuk diamati dan dipelajari selama beberapa menit. Ya, boleh ada hewan. Ya, silakan. Boleh ada manusia. Ya. Ya. Ya, anak-anakku sekalian, silakan diamati dulu itu gambarnya. Gambar organ gerak hewan dan manusia. Ya, yang mengambil gambar manusia boleh diamati. Yang mengambil gambar hewan, ya silakan diamati. Saya kasih waktu selama 5 menit. Ya, silakan dibaca-baca. Ya, anak-anakku semua sudah selesai mengamatinya? Sudah. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan organ gerak hewan dan manusia. Ya, jadi organ gerak hewan dan manusia adalah kegiatan berpindah tempat. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan tentang organ gerak hewan dan manusia, di mana mempunyai ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, hewan dan manusia. Ya, ciri-ciri hewan dan manusia menggunakan organ gerak untuk berpindah dari satu tempat lainnya ke tempat. Ya, organ gerak ada 2, yaitu aktif dan pasif. Ya, organ aktif yaitu adalah otot, sedangkan pasif adalah
Ya, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Asisa mau bertanya. Ya, organ gerak hewan yang berupa kaki, sayap, otot perut, ya. Siapa yang bisa menjelaskan tentang ya, Ibu akan menjelaskan tentang contoh hewan yang gerak aktif yang berupa dengan kaki. Ya, siapa yang bisa? Ya, Asisa. Contohnya? Ya, kucing. Kucing. Kalau sedangkan saya apa? Apa ya? Burung. Dan sedangkan otot perut yaitu berupa ular. Sedangkan sirip ya adalah ikan. Ya. Ya, anak-anakku sekalian. Nah, inilah contoh gerak aktif yaitu berupa hewan yang memiliki kaki, sayap, alat perut, otot perut, sirip. Ya. Coba kalau ular biasa ya manjat di pohon lalu melingkar. Ya, biasa juga berkelok-kelok. Ya, kalau ikan memiliki sirip. Ya, dan bisa untuk berenang di air. Nah, kalau burung sayap untuk terbang. Ya, kalau kucing ya berjalan. Ya, baiklah anak-anak. Gambar yang Ibu bagikan tadi silakan ditulis di rumah organ gerak aktif. Ya, baiklah anak-anak, Ibu akan kasih tugas yang Ibu kasih gambar kepada kalian. Silakan ditulis gerak beserta fungsinya. Ya, silakan anak ditulis itu gambar tadi yang Ibu berikan. Ya, silakan dikerja ya. Ya, sudah selesai? Ya. Baik anak-anak, cukup sampai di sini. Oh ya, ada yang bisa bertanya mengenai tentang organ gerak hewan dan manusia? Ya, Yuki. Ya, organ gerak aktif dan pasif. Ya, tepuk tangan dulu buat Yuki. Yuki 100%. Ya, baiklah. Anak-anak, cukup sampai di sini materi kita pada hari ini tentang organ gerak hewan dan manusia. Ya, jadi Ibu minta agar kalian kalau sampai di rumah pelajarilah tentang gerak dan hewan yang diberikan tadi, ya. Nah, setelah itu Ibu kasih tugas di rumah untuk menulis fungsi dan geraknya pada gambar yang Ibu berikan. Sudah dipaham? Ya. Baiklah, sekian yang saya sampaikan pada materi pagi hari ini.
Jadi coba ketua kelas yang mana berdoa untuk pulang. Ya, silakan.